Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberi kesehatan dan juga rezeki sehingga kita bisa bertemu pada hari Jumat yang berkah ini untuk bisa berbincang-bincang sedikit mengenai hal fikhiyah ya, yaitu salah satunya adalah terkait dengan sholat witir. Mungkin kita sering mendengarnya, kadang juga melaksanakannya, atau bahkan ada yang menjadi rutinitas, baik itu sebelum atau sesudah bangun tidur menjelang sholat subuh. Sebelum kita kepada tata cara niat dan doanya, kita perlu ketahui dulu bahwasanya witir itu, kalau kita lihat dalam hadis, Rasulullah menyebutkan bahwasanya Allah itu bersifat witir. Innallaha witrun yuhibbul witra. Itu salah satu dalil yang dikemukakan oleh Rasul bahwasanya Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil-ganjil. Oleh karena itu sholat witir itu pasti ditutup dengan rakaat yang ganjil. Misalnya 1 rakaat, 3 dan seterusnya. Ya, itu terkait dengan witir itu sendiri. Kemudian kapan sih bisa melaksanakan witir? Jadi sholat witir itu biasanya dilaksanakan sebagai penutup dari sholat pada malam hari. Baik itu kita kerjakan misalnya sebelum tidur, misalnya kita pulang kerja capek, kalau seandainya nanti tidur tidak bisa bangun tahajud kemudian sholat witir, maka misalnya jam 10 malam kita kerjakan sholat tahajud atau qiyamul lail ya, dinamakan qiyamul lail karena sebelum tidur. Kalau tahajud itu dikerjakan ketika sudah bangun tidur ya. Setelah qiyamul lail kita mengerjakan sholat witir baik 1 ataupun 3 rakaat. Nah, bagaimana cara pelaksanaan sholat witir itu sendiri? Tata cara sholatnya sama dengan cara-cara sholat yang lainnya, sudah pasti tidak ada perbedaan. Seandainya kita berniat dengan cara melafadzkan, bisa diniatkan usolli sunatal witri rakaatan lillahi ta'ala jika mengambil jumlah 1 rakaat, atau seandainya tidak dilafadzkan secara jahar atau keras, bisa diniatkan dalam hati, berniat bahwasanya kita sholat witir lillahi ta'ala. Itu sudah cukup gitu ya, tidak perlu dikeraskan, karena tidak semua orang dikeraskan niatnya, ada juga yang disirkan atau tidak diucapkan juga ada. Setelah itu kita melakukan rangkaian sholat ya. Sholatnya seperti biasa, dimulai dari takbir, kemudian membaca al-fatihah, selanjutnya membaca sholat pendek sampai ditutup dengan salam, sama seperti sholat biasanya. Itu tata cara pelaksanaan sholat witir. Jadi tidak perlu istilahnya bingung bagaimana sih sholat witir itu, cara sholatnya apakah beda dengan sholat yang lainnya atau tidak. Sama saja cara sholatnya seperti sholat-sholat yang kita lakukan. Kemudian ketika setelah selesai sholat witir ya, kita memohon atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah kitab di situ diterangkan bagaimana cara berdoanya ya, atau bacaan yang dibaca ketika doa. Biasanya di situ membaca doa seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka amalan sholihan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka khairan katsira wa nas'aluka al-'afwa wal afiyata wa nas'aluka tamamal afiyata wa nas'aluka syukra 'alal afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Ya, biasanya seperti itu bacaan doa yang dibaca setelah sholat witir. Kemudian keutamanya apa dari sholat witir ini sendiri? Salah satu keutamaan adalah lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan juga orang yang sudah rutin mengerjakan sholat witir itu, doanya insya Allah cepat dikabulkan. Kalau seandainya kita baca di dalam Al-Quran itu, ya Allah berbicara kepada makhluknya,
sesuatu kadang itu menurut manusia itu baik, tetapi sesungguhnya menurut Allah itu tidak, dan sebaliknya menurut Allah baik tetapi menurut manusia tidak. Sehingga kadang doa yang dikabulkan itu tidak seharusnya, tidak semestinya seperti apa yang kita minta. Kadang diganti yang dengan lebih baik lagi, seperti itu. Jadi keutamanya adalah doa kita cepat dikabulkan atau diganti dengan yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan kita, dan juga lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira untuk sholat witir itu yang perlu kita pahami. Jadi mudah-mudahan kita bisa istiqomah melaksanakan sholat qiyamul lail atau sholat tahajud yang ditutup dengan sholat witir, ya. Terima kasih saudara-saudaraku, saya Iman dan saya Akidah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.